apakah ini masuk atau enggak. Jadi itu keputusan hasil keputusan sidang atau rapat gitu. Terus yang jadi perubahan besar juga adalah adanya ini focal point. Jadi negara itu setiap negara kalau lagi ada pandemi atau ada masalah atau ada PHIC itu setiap negara harus punya focal point atau membentuk focal point. Sederhananya focal point itu adalah satgas ya. Kalau yang saat ini yang sebagai contohnya itu adalah satgas COVID. Jadi isinya dari berbagai dari berbagai instansi, dari berbagai keahlian diharapkan saling bantu ya dalam penanganan, mempercepat penanganan pandemi gitu. Terus terus selain itu ada core capacity. Jadi kalau yang menerapkan IHR ini harus memenuhi kapasitas. Jadi itu nanti akan ada 8 kapasitas inti yang harus dipunyai oleh masing-masing negara gitu. Kalau misalnya ada yang nggak punya, nah itu akan dilaporkan ke WHO dan mungkin dari WHO akan dibantu gitu. Karena itu core capacities, itu adalah kapasitas inti yang harus ada gitu untuk deteksi dan merespon public health ya, international public health itu tadi gitu. Jadi penting karena untuk deteksi dan respon, jadi core capacitiesnya harus terpenuhi dulu gitu. Dan yang jadi perubahan besarnya juga adalah real time real time report. Jadi pelaporannya itu 24 jam per 7 ya. Dan harus real time. Jadi nggak boleh kayak laporannya seminggu sekali atau sebulan sekali. Wah, itu udah terlambat itu ya. Kalau kayak COVID kan pelaporan setiap hari. Nah, itu merupakan aturan yang dibuat oleh WHO di mana setiap negara setiap negara yang mau bersedia bersedia mengikuti IHR gitu. Oh ya, tadi saya belum jelaskan ya. Tadi kan kalau di peta, bentar, saya masih masuk kan? Oh masih. Oke, tadi kan di peta, kita balik ke peta. Kita balik ke peta dulu sebentar. Nah, kita lihat dari peta dunia ini nggak semuanya join ya, nggak semuanya bergabung menerapkan IHR ya. Ada beberapa negara yang tidak menerapkan. Terus tadi di history ini dijelaskan bahwa yang menerapkan IHR adalah member state of WHO. Jadi yang menerapkan hanya negara-negara anggota WHO. Tapi sebenarnya negara anggota WHO itu boleh menolak gitu. Jadi kalau misalnya salah satu negara itu menolak dan dia keberatan, dia bisa menolak dan dia bilang ya ke dirjennya, ke dirjen WHO-nya dengan alasannya apa. Kalau di dalam sidang ya oleh forum dia diterima ya berarti artinya dia boleh gitu, tidak menerapkan. Nah selain itu kan ada tuh negara yang bukan anggota WHO. Nah negara yang bukan anggota WHO itu juga boleh menerapkan International Health Regulation ini gitu. Dengan cara yaitu dia bilang ke Dirjen WHO bahwa dia bersedia untuk menerapkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ada negara yang menolak gitu. Terus kenapa kok ada negara yang malah mau mendaftarkan negaranya untuk join International Health Regulation. Nah, jawabannya adalah jadi gini. Ketika suatu negara memutuskan untuk saya mau join dan menerapkan IHR gitu. Nah, artinya dia harus melaporkan kan 24/7 tadi perkembangan kasusnya dan perkembangan gimana suatu negara itu menangani, ya kan? Jadi monitor tentang kasusnya itu dari WHO gitu. Jadi WHO bisa lihat apa yang kita lakukan, perkembangannya gimana gitu, real time gitu. Nah, di beberapa negara mereka nggak mau kayak gitu kan. Jadi jumlah penyakit, jumlah suspek itu menjadi rahasia dari negara itu gitu. Di situ ada unsur politiknya ya. Jadi gini, ketika kasusnya tinggi, otomatis kan dari WHO akan mengintervensi, tutup border, nggak boleh ada travel ya, nggak boleh ada perjalanan dan perdagangan. Nah itu tadi yang akhirnya membuat negara itu ragu. Kalau nanti aku follow ngikutin IHR nanti disuruh nutup lagi bordernya. Kalau bordernya ditutup, perjalanan terganggu nanti secara ekonomi
secara ekonomi negaraku nanti akan agak goyah. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dari suatu negara nggak mau ya, nggak mau. Terus ada juga negara yang nggak mau diintervensi oleh WHO gitu. Kalau nggak mau berarti dia ya mending nggak usah menerapkan IHR gitu. Terus sedangkan kalau negara-negara yang mau ya, yang mau menerapkan, terus ada yang bukan anggota WHO terus dia daftar, itu karena jadi gini tadi kan dijelaskan ada core capacity ya. Nah ini ada core capacity. Dimana kalau ada yang kurang kayak India itu kan kemarin sempat kurang ya oksigennya. Nah itu akan dibantu. Jadi gini, yang mungkin WHO misalnya WHO duitnya kurang, dia akan mengumumkan bahwa ada satu negara yang sedang mengalami kesusahan ya kekurangan dalam menangani pandemi. Nah itu akan si WHO ini akan woro-woro di mana nanti di woro-woro di situ ada organisasi lain, ada WTO, ada organisasi USAID dan sebagainya, ada filantropis juga kayak Bill Gates ya, Jeff Bezos kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti dia tawarkan siapa nih yang mau bantu. Nih di India ada lagi kesusahan nih. Siapa yang mau bantu? Nah, gitu. Jadi dengan ikut IHR kita lebih bisa termonitor terus kalau kita butuh ada kekurangan itu ada WHO yang siap untuk membantu gitu. Oke, selanjutnya, nah ini tujuannya ya, tujuan International Health Regulation untuk mencegah, melindungi, dan menyediakan suatu respon kesehatan masyarakat terhadap penyebaran internasional penyakit lewat cara yang sepadan dan dengan terbatas pada resiko kesehatan masyarakat dan untuk menghindari campur tangan yang tidak perlu terhadap perjalanan dan perdagangan. Jadi itu intinya adalah eh, yang join IHR ya, yang join IHR itu harus mematuhi aturan yang sama untuk mengamankan kesehatan internasional. Terus ini salah satu artikel atau apa namanya pasal yang ada di IHR bahwa tiap negara itu harus melakukan deteksi, menilai dan menotifikasi dan melaporkan ya kejadian itu kepada WHO gitu. Nanti kalau kalian penasaran bisa di-download ya di situsnya Kemenkes yang bahasa Indonesia, kalau yang bahasa Inggris aslinya ada di WHO, situsnya WHO gitu. Nah, kenapa IHR ini diberlakukan? Yang pertama adalah KLB yang serius dan tidak dapat dihindarkan ya, kayak SARS tadi. Terus globalisasi ya, karena globalisasi jadi perjalanan antar negara itu sudah tidak bisa dihindarkan ya, gitu. Entah dia mau wisata, bisnis, transportasi barang, maupun perdagangan. Terus yang ketiga adalah mencegah penyebaran penyakit yang berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Ini kayak COVID tadi ya. Terus yang berikutnya adalah menghindarkan kerugian akibat pembatasan atau larangan perjalanan dan perdagangan yang diakibatkan oleh masalah kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi gini, kenapa kok kerugian akibat pembatasan ini itu menjadi concern ya perdagangan, perjalanan dan perdagangan. Kenapa ini menjadi concern bagi negara-negara itu karena gini, kalau kalian ngikuti ya di Mesir itu ada kapal barang namanya Evergreen. Nah itu sempat di Sungai Nil itu dia sempat stuck ya. Di Laut Merah, sorry Sungai Nil. Di Laut Merah ya. Bener nggak sih? Yang stuck itu kalau nggak salah di Laut Merah itu sempat stuck. Padahal itu dia bawa barang yang banyak sekali. Itu kapalnya kapal barang tapi kapalnya super besar. Jadi dia tuh kayak terbentur gitu. Jadi ketika dia terbentur atau stuck ya, dia nggak bisa nggak bisa melaju terus. Ada sekitaran seminggu. Nah itu aja negara-negara yang barangnya ada di situ itu dan barang yang akan di story ya, sorry. Jadi negara yang nyetor dan negara yang akan di story barang-barang itu dia agak tergoyahkan gitu secara ekonomi. Padahal itu cuma masalah sesepele kapal barang yang mau nyebrang biasa kayak misalnya kapal barang yang ada di Indonesia juga ada kan, itu misalnya dari Kalimantan ke Jawa, Jawa ke Kalimantan lah, sesederhana itu kalau stuck itu bisa berdampak ke negara-negara yang barangnya ada di situ. Karena gini, sederhananya gini,
misalnya barang itu bawa bahan bakunya baterai ya, baterai iPhone. Nah, kalau itu stuck, otomatis baterainya belum bisa dibuat. Kalau baterainya belum bisa dibuat, produksi iPhone akan harusnya rilis bulan depan, akhirnya mundur lagi. Nah, akhirnya itu berpengaruh ke investor dan sebagainya, sahamnya juga. Nah, itu jadi banyak dampak berantainya gitu. Itulah kenapa dalam aturan-aturan IHR itu yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya mengendalikan penyakit tanpa berpengaruh banyak terhadap perjalanan dan perdagangan gitu. Jadi diminimalisir kerugiannya gitu. Nah, ini perannya WHO. Yang pertama dia adalah mempertahankan sistem global yang efektif ya. Jadi WHO tuh maunya dia punya aturan yang sama gitu loh untuk semua negara gitu. Jadi biar gampang kontrolnya gitu. Terus aturan yang kedua adalah menyediakan dukungan kepada negara dalam memperkuat kapasitasnya untuk mendeteksi, melaporkan, dan menilai dan merespon kejadian gangguan kesehatan gitu. Jadi dia dengan adanya IHR itu tadi ya, seperti saya jelaskan, kalau ada yang kurang-kurang nanti dibantuin sama WHO gitu. Tapi ya WHO nggak kerja sendirian, WHO ini juga disupport oleh sponsornya dia ya, sponsornya dia banyak, ada USAID duitnya lebih dikit. Ada filantropis, ada organisasi-organisasi internasional ya dari Eropa dan Amerika kayak gitu. Dari farmasi juga gitu. Kayak AstraZeneca itu kan juga salah satu ini ya perusahaan farmasi yang besar gitu, Johnson & Johnson gitu. Nah, ini sebenarnya ada 28 indikator global ya dalam IHR, tapi 28 indikator global ini masuk ke dalam 8 kapasitas inti atau core capacities ya. Core capacities namanya juga kapasitas inti ya. Namanya juga kapasitas inti, jadi ini wajib ada gitu. Yang pertama legislasi nasional, kebijakan dan penganggaran. Jadi wajib tuh satu negara misalnya Indonesia ya. Ketika ada pandemi gini dia wajib bikin legislasi baru, kebijakan baru, terus anggaran baru terkait pandemi gitu. Terus yang kedua adalah koordinasi dan komunikasi nasional focal point. Nah, jadi pertama harus bentuk nasional focal point. Yang kedua harus ada komunikasi dengan WHO gitu, melapor terus. Nah, terus surveillance, kesiapsiagaan, respon, komunikasi risiko, kapasitas sumber daya manusia, laboratorium. Nah, yang perlu kita garis bawahi itu di sini ya. Kalau kita lihat dari case-nya Indonesia kemarin ya dalam penanganan COVID itu sempat terjadi, kayaknya sampai sekarang malahan ya, sempat terjadi trust issue ya antara rakyat dengan pemerintah ya, antara kita rakyat dengan pemerintah. Itu karena kejadian ini tuh karena dipicu oleh dulu pas awal-awal COVID masuk ke Indonesia, pemerintah itu malah bikin lelucon ya. COVID nggak mungkin masuk ke Indonesia, COVID mah takut sama minyak kayu putih gitu, atau COVID mah takut sama kunut, Indonesia kan rajin baca kunut gitu, atau COVID mah takut mau masuk Indonesia karena birokrasinya panjang, dia pasti males mau masuk Indonesia gitu-gitu, bercanda-bercandaan gitu. Nah sampai selain dari bercandaan-bercandaan tadi, itu juga kurang adanya transparansi data gitu, transparansi berapa yang sakit, berapa yang meninggal kayak gitu. Itu membuat semakin buruk ya, pandeminya semakin buruk. Nah, maksudnya pemerintah melakukan itu kan karena biar masyarakat tidak panik ya kan. Kalau masyarakat panik takutnya malah berbuat nekat, malah jadinya tidak terkendali. Jadi maksudnya adalah supaya masyarakat tenang dan pemerintah bisa mengendalikan pandemi ini dengan lebih baik maksudnya gitu. Tapi yang terjadi malah masyarakatnya jadi makin tidak percaya dengan pemerintah gitu. Jadi ketika ada aturan-aturan, masyarakat akan lebih cenderung mencari celah dari aturan itu karena ya itu tadi tidak adanya kepercayaan masyarakat ke pemerintah gitu. Padahal yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah ya, terutamanya kita orang kesehatan masyarakat itu adalah komunikasi resiko. Nah, komunikasi resiko ini adalah skill yang sangat penting ya. Jadi yang dalam komunikasi resiko ini kita tuh harus menyatakan yang jujur ya. Misalnya yang meninggal 100 kita bilang 100, yang positif COVID itu 1000 ya kita bilang 1000 gitu. Tanpa
secara gamblang menyebutkan semuanya ya. Jadi yang perlu-perlu aja, yang perlu masyarakat tahu gitu. Tapi itu juga jangan sampai berbohong ke rakyat gitu. Kalau sampai berbohong ke rakyat dan rakyat itu nggak percaya, itu akan semakin sulit dalam mengendalikan COVID. Nah, kita lihat aja contohnya kayak di New Zealand ya, di Jerman, di Singapura, terus di mana Jepang, iya nggak, Taiwan. Nah, itu kan pemerintahnya menerapkan ketika melakukan memutuskan kebijakan itu scientific base ya, ada evidence base-nya, ada berasal dari hasil temuan para penelitian gitu. Para peneliti ya, hasil-hasil penelitian. Nah, ketika pemerintah itu mengambil keputusannya berdasarkan sains, terus kita dari rakyatnya tidak menemukan adanya konflik kepentingan di situ. Nah, di situ masyarakat akan percaya dan akhirnya follow ya, mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku. Misalnya restriction apa ya? Oh, harus di rumah aja gitu ya, nggak boleh keluar-keluar. Nah, masyarakat akan cenderung untuk manut ya, karena kan ya udah nggak apa-apa di rumah aja sebentar, habis itu kalau COVID-nya udah nggak ada, dia bisa keluar lagi gitu. Nah, kalau sekarang kan masyarakat ini mau di rumah aja kan, nah mereka kan juga butuh makan gitu kan, karena juga tidak disubsidi ya oleh pemerintah kayak gitu. Nah, jadi penting sekali untuk pemerintah, terutama yang bagian kesehatan masyarakat ya, Kemenkes ya, Dinkes itu melakukan komunikasi resiko yang efektif supaya masyarakat itu timbul trust, tapi di sisi lain masyarakat itu terupdate ya informasinya terkait varian virus. Nah, untuk komunikasi resiko ini biasanya sekarang saat ini tahun 2021 itu mulai dilakukan oleh para dokter, para ilmuwan di Instagram ya, Instagram, Twitter itu. Jadi dengan kalian follow akun-akun para pakar itu, insya Allah kalian akan terupdate tanpa ada isu-isu hoax yang masuk ke kita gitu. Jadi secara nggak langsung kita menyaring sendiri informasi yang mau kita terima gitu. Kalau kita follow-nya Lambe Tura ya mungkin kita akan dapat ya informasi terkait COVID, tapi mungkin kita harus cross check dulu ini bener nggak gitu. Tapi kalau kita follow ilmuwan-ilmuwan yang udah kredibel, nah itu kita udah bisa yakin gitu dengan sumber datanya, dengan hasil analisanya begitu. Karena kan dia udah pakar gitu ya. Kayak gitu. Mereka udah mulai menyampaikan hasil temuan mereka dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga orang awam itu bisa menerima gitu informasi yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, itu ya kemampuan seperti itu yang harus kita asah gitu. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Nah, ini ya international health regulation seperti yang tadi saya bilang yang ditangani nggak cuma 3 penyakit aja, tapi multi hazard. Multi hazard itu nggak cuma penyakit, bisa patogen infeksius penyakit, tapi bisa juga zoonotik, bisa jadi keamanan pangan. Kalau krisis pangan dia juga masuk IHR. Bahaya radionuklir juga masuk. Bahaya kimia juga masuk gitu. Jadi nggak cuma kesehatan ya, tapi bahaya kimia ini yang berdampak ke kesehatan itu juga akhirnya masuk ya. Jadi apapun yang memiliki dampak ke kesehatan itu menjadi ancaman ya gitu. Ini kapasitas intinya tadi ya. Nah, ini dasar legal global untuk kewaspadaan dini dan notifikasi ya. National Focal Point ini harus melaporkan 24 jam ya, setiap insiden yang dipertimbangkan sebagai PHIC ya. Nah, pelaksanaannya pertama kali IHR dilaksanakan adalah tahun 2007. Terus selanjutnya ini ya dilaksanakan oleh negara-negara anggota WHO kecuali yang menolak atau bukan anggota WHO tapi dia bersedia untuk menerapkan, itu boleh. Terus setiap negara juga harus menginformasikan kejadian yang berpotensi ya. Jadi kayak kemarin di Cina itu harusnya Cina ketika masih jadi pneumonia like syndrome
belum jadi COVID ya, itu harusnya melaporkan. Nah, akhirnya kan lama-lama si Cina melaporkan kan. Karena ya itu tadi, sebenarnya untuk melaporkan atau tidak itu juga permasalahan politik ya. Soalnya ketika kita melaporkan, kemungkinan akan banyak WHO akan masuk ke negaranya, sebagainya itu masuk ya. Masuk terus melakukan intervensi gitu. Salah satu intervensinya mungkin terkait sama perdagangan dan travel. Dan juga ini, kayak saham gitu. Sahamnya itu juga berpengaruh, bisa anjlok kalau di Cina. Karena kan kalau Cina sekarang jadi tempat atau asal ya, atau senternya wabah dunia ya, pandemi, itu maka orang yang jualan di sana akan terganggu, yang sedang melakukan bisnis di sana akan tertunda. Nah, itu juga berpengaruh ke ekonomi ya, politik, perjalanan kayak gitu. Jadi biasanya kendalanya adalah beberapa negara itu tidak melaporkan kalau ada potensi yang mengarah ke PHIC gitu. Padahal yang ideal seharusnya ketika ada potensi-potensi atau gejala-gejala yang mengarah ke wabah itu harus melaporkan ke WHO gitu. Nah, ini dukungan dan bantuan oleh WHO ke negara anggota dalam pelaksanaan IHR ya. Bantuannya banyak. Bantu mengevaluasi, bantu mengkaji ya. Bantuannya juga bisa berupa logistik ya. Logistik teknis gitu. Kayak vaksin gitu ya, yang kemarin dijelaskan oleh Bu Penny, itu juga merupakan salah satu bentuk ya, salah satu bentuk bantuan dari WHO gitu. Nah, ini Public Health Emergency of International Concern, artinya adalah suatu KLB ya, atau wabah yang dapat menjadi ancaman kesehatan bagi negara lain dan membutuhkan koordinasi internasional dalam penanggulangannya. Dan rekomendasinya dalam PHIC itu ada 2, temporary recommendation dan standing recommendation. Kalau temporary itu rekomendasinya terbatas ya, maksudnya singkat gitu. Biasanya ini temporary recommendation itu dibutuhkan ketika urgent ya, ketika butuh rekomendasi yang cepat gitu. Dimana dengan berjalannya waktu, ada penelitian ya, itu si rekomendasinya itu bisa dilanjutkan atau di stop gitu. Sedangkan standing recommendation itu biasanya pemeriksaan rutin dan periodik atau berkala yang dilakukan di border ya, di bandara, pelabuhan, lintas batas darat kayak gitu. Gunanya ya itu untuk memastikan ya supaya nggak ada orang asing yang terinfeksi itu masuk ke Indonesia kayak gitu. Idealnya seperti itu idealnya. Tapi mungkin kenyataannya pada praktiknya di lapangan tidak seperti itu ya. Mungkin selalu ada celah yang akhirnya ada virus masuk ke Indonesia, ada varian baru masuk ke Indonesia kayak gitu. Itu yang perlu dievaluasi sebenarnya gitu. Karena itu sudah terstate ya, sudah tertulis di peraturan IHR-nya WHO gitu. Nah, ini kriteria PHIC ya. Jadi setiap penyakit itu masuk PHIC atau bukan itu sangat apakah dia memenuhi kriteria ini ya, skema ini gitu. Yang pertanyaan-pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini ya. Kita contohkan aja COVID. COVID itu yang pertanyaan pertama, tapi yang jelas pertanyaannya nggak cuma 4 ya, ini hanya contoh dari pertanyaan. Yang pertama adalah apakah kejadian itu berdampak serius bagi kesehatan masyarakat ya, jelas kalau COVID. Terus apakah kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak biasa atau tidak diharapkan? Jawabannya iya ya, ini nggak cuma tidak biasa, tapi ini juga kejadian baru di dunia ini. Terus apakah ada resiko signifikan yang berpotensi menyebabkan penyebaran secara internasional? Ya, kan resiko signifikannya adalah kematian, kan kematiannya tinggi, angka cacarnya tinggi. Terus apakah ini penyebaran internasional? Ya, karena penyebarannya cepat banget. Angka kematiannya tinggi, penyebarannya juga cepat. Terus apakah ada risiko signifikan yang berpotensi menimbulkan hambatan ada perjalanan dan penerbangan internasional? Jawabannya iya semua. Nah, ini bisa dipertimbangkan nggak menjadi COVID ini menjadi PHIC atau menjadi masalah kesehatan masyarakat internasional. Nah, ini ya dia harus lapor ke WHO. Terus di WHO sendiri dia harus bikin emergency committee kayak gitu.
Nah, aplikasinya di Indonesia ya, penanggung jawab IHR di Indonesia itu penanggung jawabnya adalah dokter ya, yang bertanggung jawab buat IHR. Terus aktornya pelaksanaannya ada di Dirjen 2PL ya, kalau di sekarang adalah dokter Maksi ya, dokter Maksi. Terus yang aktornya adalah Dirjen 2PL, KKP ya, KKP itu di perbatasan di bandara ya, di pelabuhan ada, di darat di perbatasan di udara juga ada. Terus lagi, nah ini ya yang tadi saya sebut berkali-kali, ada poin, ada 4 poin. Nah, kalau poin ini dia tadi kan saya jelaskan tadi itu semacam satgas COVID. Jadi dia itu dibentuk di negara tersebut. Nah, anggotanya adalah orang-orang dengan berbeda yang punya salah satu kendalian pandemi itu. Yang tugasnya selain dari pandemi juga melakukan kepada WHO. Sedangkan dari WHO sendiri ada yang namanya kontak point. Kontak point ini adalah orang WHO yang ditempatkan di pusat ya, di Jakarta dan di daerah-daerah. Misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada gunanya adalah untuk ini ya, memantau atau monitor gitu perkembangan dari pandemi ini gitu. Jadi ada poin, ada poin. Nah, ini tugas nasional poin ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah tugas dari masing-masing KKP ya. Kan ada udara, laut, sama di darat. Ini fungsinya gitu, terkait dengan internasional ini ya, health regulation ini. Kalau dalam hal ini terkait dengan COVID, pandemi COVID gitu. Oke. Terus ya juga kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang harus dilaporkan itu nggak cuma penyakit begini, suatu penyakit itu dinyatakan IHIJ atau enggak itu kan awalnya sebenarnya negara itu melaporkan. Nah, penyakit apa yang dilaporkan ke WHO adalah penyakit yang berpotensi menjadi ancaman global ya kan. Nah, penyakit yang menjadi ancaman global itu di sini sudah tertulis ya. Ada cacar, virus polio, terus apa lagi? Di sini juga ada nih, ada kolera, ada pneumonia, ada yellow fever, ada DBD ya. Gitu. Tapi nanti dituliskan oleh sedang apakah ini memenuhi syarat IHIJ atau enggak gitu. Jadi diharapkan dengan deteksi dini ini bisa mencegah penyebaran penyakit yang bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat global gitu. Oke, mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan. Itu saja penjelasan dari saya ya, nggak banyak kalau tentang peraturan ini. Sambil nunggu ada yang tanya, mungkin saya akan bahas tentang tugas yang pertemuan yang datang, pertemuan ke-7 dan 8. Untuk pertemuan ke-7 itu kan communicable disease. Itu nanti, ini sekelas isi berapa ya?